Langit sore di atas perbukitan kapur Gunung Kidul tampak muram, seolah ikut menyambut pulangnya seorang anak yang lama dibuang. Djoko Lesmono berdiri di tepi jalan berdebu, membawa tas kain lusuh berisi 2 potong pakaian dan sebatang rokok terakhir. 8 tahun ia menghabiskan hidup di penjara Wirogunan, dan kini langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena tanah yang diinjaknya menyimpan kenangan yang ingin ia kubur. Angin dari arah laut selatan berembus kering, membawa aroma garam dan wangi daun pisang layu, bau yang membuat dadanya sesak. Rumah peninggalan bapaknya masih berdiri di pinggir desa, di bawah pohon sawo tua yang seolah sudah ikut renta. Dinding bambunya berlubang, catnya terkelupas, dan pintu kayu yang dulu selalu terbuka kini tertutup rapat. Ketika Djoko mengetuknya, tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik yang menjawab dari balik rerumputan. Akhirnya pintu itu ia dorong, dan di dalamnya ia melihat ibunya, Mbak Karmi, duduk di sudut dapur dengan sorot mata yang kosong. "Pergi kau, Djoko, aku sudah tidak punya anak," katanya datar, tanpa menatap wajahnya. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari belati manapun. Malam itu Djoko tidur di ruang tamu berdebu dengan tikar tua yang masih menyimpan bekas darah hidungnya saat kecil. Ia menyalakan sebatang rokok, menatap atap yang bolong, dan mendengarkan suara jangkrik di luar bercampur dengan lolongan anjing yang anehnya semakin mendekat. Tepat ketika bara rokoknya hampir padam, ia mendengar suara perempuan menangis dari arah belakang rumah, lembut tapi memilukan, seperti seseorang yang tersesat mencari anaknya. Djoko berusaha mengabaikannya, tapi bulu kuduknya berdiri. Ia keluar, membawa senter kecil dari sakunya. Halaman belakang rumah itu menghadap ke tebing kecil yang ditumbuhi semak liar. Suara tangisan itu semakin jelas. "Sapa kae?" serunya lantang. Tak ada jawaban, hanya desir angin yang membawa bisikan samar, "Djoko, kowe bali, yo." "Djoko, kau pulang." "Iya." Senter di tangannya bergetar, dan dari balik pepohonan ia melihat bayangan perempuan berambut panjang, mengenakan kain basah, melintas sekilas lalu menghilang. Djoko memaki, mengira itu halusinasi karena lelah. Namun malam-malam berikutnya, suara itu selalu datang. Kadang dari arah sumur belakang rumah, kadang dari hutan bambu. Dan setiap kali ia mendekat, udara menjadi dingin, bahkan napasnya terlihat seperti uap. Di dada Djoko, sesuatu bergetar, bukan rasa takut, tapi semacam rasa bersalah yang lama terkubur, mulai merangkak naik. Pagi hari, warga desa mulai berbisik. "Djoko Lesmono wis mulih, sing tau ngerusak uripe wong ayu rahayu kuwi," kata seorang ibu di warung. Mereka tak berani menatapnya ketika Djoko lewat, tapi mata mereka menyimpan kebencian yang tidak bisa disembunyikan. Ia mencoba tersenyum, membeli rokok dan kopi, tapi suara bisik-bisik itu menempel di telinganya seperti kutukan. Sore menjelang, Djoko duduk di teras, menatap matahari tenggelam di balik bukit batu putih. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kebetulan, tangisan itu, bayangan itu, mimpi buruk tentang perempuan yang menjerit di tepi sumur. Tapi dalam hatinya, ia tahu, tanah yang ia injak tidak pernah benar-benar memaafkannya. Dan malam nanti, ketika angin laut kembali naik ke perbukitan, suara itu pasti akan datang lagi, memanggil namanya, lebih dekat dari sebelumnya. Pagi itu, kabut masih menggantung di atas bukit ketika Djoko memutuskan meninggalkan rumah. Ia tak tahan dengan tatapan kosong ibunya dan bisik-bisik warga yang menusuk telinga. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, mencari pekerjaan, apa saja yang bisa membuatnya merasa manusia lagi. Ia berjalan kaki menuju pasar Wediombo, pasar kecil di tepi jalan menuju pantai, tempat segala kehidupan desa bersilang, tawa, kebohongan, dan aroma. Keringat bercampur tanah basah. Pasar itu hiruk-pikuk, tapi begitu Djoko lewat, riuhnya mendadak menurun. Para pedagang saling menatap, seolah bayangan hitam lewat di antara mereka. Namun seorang lelaki tua, Pak Trimo, mengenalnya. "Kerjo kene wae, Le," katanya sambil menepuk bahu Djoko. "Aku butuh wong jaga parkiran. Gajin ora akeh, tapi iso mangan." Tawaran sederhana itu seperti tali yang dilemparkan pada orang tenggelam. Djoko menerima tanpa pikir panjang, dan mulai hari itu, ia menjadi penjaga parkir dan tukang ronda malam pasar. Siang hari, pasar ramai oleh suara tawa dan gosip. Djoko mencoba berbaur, tapi tatapan perempuan-perempuan di sana membuatnya resah. Bukan karena benci, tapi karena ada sesuatu di mata mereka yang mengingatkannya pada masa lalu. Terutama seorang janda muda bernama Sarinah, penjual sayur yang selalu menyapa lembut. "Mas Djoko,
Kopi panas biar gak ngantuk, katanya sambil tersenyum. Ada kehangatan dalam suaranya, tapi juga sesuatu yang samar, seperti rasa iba yang terlalu dalam. Malamnya, setelah pasar tutup, Joko duduk sendirian di bangku kayu dekat los daging. Lampu-lampu minyak berkelap-kelip, dan suara ombak dari jauh samar terdengar. Saat itulah, ia kembali mendengar tangisan bayi, sayup-sayup, tapi jelas berasal dari antara los sayur dan tempat cuci. "Sapa Kui," teriaknya. Tak ada jawaban, hanya gemericik air dari kran bocor dan suara rantai sepeda bergoyang sendiri. Senter di tangannya menyorot lantai basah, dan di sana, ada jejak kaki kecil penuh lumpur, menuju ke arah belakang pasar. Joko mengikuti jejak itu dengan hati berdegup keras. Setiap langkah terasa berat, dan udara di sekitar tiba-tiba jadi dingin menusuk. Ketika ia sampai di sudut pasar, cahaya senter menyorot sosok perempuan berambut panjang, berdiri membelakanginya. Pakaian basah, kainnya menempel di kulit pucatnya, dan di lengannya ada sesuatu yang menggeliat, bayi, atau mungkin, sesuatu yang menyerupai bayi. Bu Sarinah, bisik Joko. Sosok itu berbalik perlahan, dan Joko melihat wajah tanpa mata, hanya dua lubang hitam meneteskan darah. Senter jatuh dari tangannya, padam. Gelap total. Joko terjatuh, tubuhnya gemetar, dan dalam gelap ia mendengar suara perempuan berbisik di telinganya, "Kowe durung tobat, Joko. Kau belum bertobat, Joko." Seketika itu juga seluruh pasar terasa bergetar, seolah tanahnya menelan suara tangis yang tak pernah selesai. Pagi berikutnya, Joko terbangun di dekat pintu pasar, basah kuyup oleh embun. Para pedagang menemukan dia tertidur dengan wajah pucat dan senter patah di tangan. "Ngopo, Jo, kowe mabuk maneh?" tanya Patrimo. Joko hanya menggeleng, tapi pandangannya tertuju ke tempat ia semalam melihat sosok itu, kini hanya ada tanah kering dan sebuah kain bayi yang tergeletak di sana, basah dan kotor oleh lumpur merah. Sejak malam itu, Joko tak lagi berani tidur di pasar sendirian. Tapi setiap kali matahari terbenam, suara tangisan bayi itu datang lagi. Dan di sela-sela isakannya, ia mulai mendengar nama yang dulu berusaha ia lupakan. Rahayu. Sejak malam ketika ia menemukan kain bayi di pasar, hidup Joko tak pernah sama lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, suara tangisan itu terdengar, seolah bayi itu menangis tepat di samping telinganya. Siang hari pun tak memberi ketenangan, bayangan perempuan berambut panjang sering terlihat di ujung los sayur, berdiri diam menatapnya. Wajahnya samar, tapi Joko tahu betul siapa itu. Nama Rahayu kini bergaung di pikirannya seperti mantra kutukan yang tak berhenti berdengung. Suatu sore, saat ia membantu Patrimo memperbaiki pagar pasar yang roboh, beberapa warga tua berkumpul di warung kopi, membicarakan sesuatu yang membuat darah Joko membeku. Mereka bercerita tentang Sumur Sewu, tempat yang dianggap angker di Bukit Selatan. Konon, sumur itu adalah tempat arwah perempuan bunuh diri karena hamil di luar nikah, dan setiap laki-laki yang berbuat dosa terhadap perempuan, akan didatangi oleh arwah itu. "Wis akeh sing ilang, Le," kata Patrimo dengan nada pelan. "Kabeh sing delok bayangan wadon nganggo kain basah, mesti ora urip suwe." Joko terdiam, tangan yang memegang palu gemetar halus. Malamnya, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun pisang di belakang rumah bergetar seperti tangan yang bertepuk. Joko tak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi bayangan sumur itu, tempat yang dulu pernah ia dengar saat masih remaja. Rahayu, nama itu kembali terlintas. Ia ingat betul bagaimana dulu gadis itu memintanya bertanggung jawab, menangis di bawah pohon jati, sementara dirinya, dalam kebodohan dan kesombongan masa muda, malah menamparnya dan pergi. Sejak saat itu, Rahayu menghilang. Dan seminggu kemudian, orang-orang menemukannya di dalam sumur. Sumur Sewu. Dini hari, seolah didorong oleh sesuatu yang tak terlihat, Joko melangkah keluar rumah. Bulan purnama menggantung pucat di langit, menyorot jalan setapak menuju bukit. Tanpa sadar, kakinya menuntunnya ke arah Sumur Sewu, tempat yang bahkan warga desa paling berani pun tak mau mendekat. Ia mendengar desir air dari kejauhan, lalu suara perempuan menyanyikan lagu Jawa kuno yang lirih. "Sliramu dudu manungsa, nanging dosa sing urip maneh. Kau bukan manusia, tapi dosa yang hidup kembali." Ketika sampai di depan sumur itu, hawa dingin menusuk tulang. Batu-batu di sekelilingnya berlumut, dan dari dalam lubang hitam itu keluar aroma busuk seperti daging membusuk bercampur tanah basah.
Joko menyorot senter ke bawah, airnya berwarna merah gelap, dan di permukaannya mengambang sesuatu seperti potongan kain bayi. Tiba-tiba, dari dalam sumur, muncul tangan putih pucat mencoba meraih tepinya. Joko terhuyung mundur, jantungnya berdetak liar, dan terdengar suara lirih memanggil namanya, "Joko, kowe eling aku, tuh." Ia berlari pulang secepatnya, tapi langkahnya seolah ditarik sesuatu. Semakin jauh ia berlari, semakin dekat suara itu mengikuti, hingga akhirnya ia jatuh di jalan berbatu, tepat di depan rumah. Saat menoleh, tak ada siapapun. Namun di tangannya, entah dari mana, kini ada sebuah kalung kecil dari tali janur, yang dulu pernah ia berikan pada Rahayu ketika mereka masih muda. Ia memandang kalung itu gemetar, benda yang seharusnya terkubur bersama tubuh Rahayu di dalam sumur. Keesokan paginya, ibunya menemukan Joko duduk di teras, wajahnya pucat seperti mayat, matanya kosong menatap hampa. Ketika ditanya, ia hanya berkata lirih, "Bu, Rahayu durung mati. Bu, Rahayu belum mati." Setelah itu, selama berhari-hari, Joko tak mau keluar rumah, takut pada bayangannya sendiri. Tapi malam berikutnya, suara tangisan bayi kembali terdengar, kali ini bukan dari arah pasar, tapi dari sumur belakang rumahnya sendiri. Hari-hari setelah Joko melihat tangan dari sumur Sewu menjadi kabur dalam pikirannya. Ia tak tahu mana mimpi, mana kenyataan. Setiap malam, suara bayi menangis dari sumur belakang rumahnya makin jelas, dan terkadang di sela tangisan itu, terdengar suara perempuan yang memanggilnya lembut. "Mas Joko," suara yang tak asing, suara yang dulu hanya ia dengar dari satu orang, Sarinah, janda penjual sayur di pasar. Tapi bagaimana mungkin? Ia baru saja bertemu Sarinah beberapa hari lalu, masih hidup, masih tersenyum. Namun, semakin sering ia melihatnya, semakin aneh rasanya. Ada sesuatu di mata Sarinah yang kini terasa kosong. Suatu sore, Joko memberanikan diri menemui Sarinah di warung sayurnya. "Bu Sarinah, sampeyan sehat, tuh?" tanyanya. Sarinah tersenyum samar. "Sehat, Mas Joko. Wong aku nunggu sampeyan kok," katanya lembut, tapi nadanya membuat jantung Joko berdebar tidak karuan. Saat ia hendak menyentuh tangannya, tubuh Sarinah terasa dingin, seperti batu yang sudah lama direndam air sumur. Ia menarik tangannya cepat, namun perempuan itu hanya menatapnya dalam, matanya hitam, dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tak seharusnya hidup di dunia ini. Malamnya, Joko bermimpi berada di pasar yang sama, tapi suasananya gelap dan beku. Lapak-lapak kosong, dan di tengahnya berdiri Sarinah, mengenakan kain basah, dengan perut membuncit seolah sedang hamil tua. "Mas Joko, ojo lunga, aku butuh sampeyan," suaranya serak, dan dari bawah kainnya, air menetes membentuk genangan merah. Ketika Joko berlari, langkahnya seolah terikat, dan tangan Sarinah mencengkeram lengannya keras. "Sampeyan sing janji bakal tanggung jawab, tuh," teriaknya. Joko menjerit, dan tiba-tiba semua berubah jadi gelap. Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya dingin kuyup, dan, di sisi tempat tidurnya, tergolek seikat sayur kangkung basah yang masih meneteskan air, seperti baru saja dibawa dari pasar. Bau lumpur menyengat memenuhi kamar. Ia menatap tangannya, dan di sana ada bekas jari yang mencengkeram kuat, merah membiru, seolah benar-benar disentuh seseorang. Keesokan harinya, ia nekat mencari Sarinah ke pasar. Tapi los tempat Sarinah berjualan sudah kosong. "Sarinah, kowe nyebut sopo?" tanya seorang pedagang tua heran. "Sarinah wis mati telung tahun kepungkur, Jo. Ketiban truk bakso nang dalan parang kritis." Dunia Joko seketika runtuh. Ia mundur pelan, tubuhnya gemetar, darahnya seolah berhenti mengalir. Jika Sarinah sudah mati, lalu siapa yang berbicara dengannya kemarin sore? Siapa yang memberinya kangkung basah itu? Sore menjelang, Joko kembali ke rumah dengan langkah terseret. Ia duduk di beranda, memandangi langit yang mulai ungu keabu-abuan. Hatinya seperti dikepung ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Di dalam rumah, suara pintu berderit pelan. Ia menoleh, dan di ruang tamu, bayangan seorang perempuan berdiri, basah kuyup, rambutnya menutupi wajah. Di tangannya, tergantung kain bayi penuh lumpur. "Mas Joko, aku orangnya lahke. Aku mung pengen bali, karo sampeyan," suaranya lirih namun mengiris. Joko berusaha berdiri, tapi tubuhnya membeku. Ia hanya bisa memandang sosok itu berjalan perlahan mendekat, meninggalkan jejak air di lantai tanah. Wajahnya kini jelas, campuran antara Sarinah dan Rahayu. Mata kosong,
bibir membiru, dan dari perutnya yang buncit mengalir darah segar. "Aku Loro, Mas," katanya dengan senyum getir, sebelum lenyap di udara, meninggalkan bau anyir yang menusuk dan kain bayi yang jatuh di kaki Joko. Malam itu, desa kembali diguncang kabar aneh, ada yang mendengar suara perempuan menangis di pasar, di rumah Joko, bahkan di jalan menuju Sumur Sewu. Dan di antara isakannya, terdengar lirih nama yang sama. Joko. Sejak malam ketika bayangan perempuan berwajah Sarinah dan Rahayu muncul di rumahnya, Joko seperti kehilangan arah. Tidur tak lagi memberinya istirahat, dan setiap kali ia terlelap, selalu ada tangan yang mengguncang bahunya dari alam mimpi. Kadang lembut, kadang keras, tapi selalu diiringi suara bayi menangis. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan kulitnya pucat seperti tak lagi dialiri darah. Warga desa mulai menjauh darinya. Mereka bilang, Joko Lesmono kena sumpah Rahayu, dan bahkan ibunya sendiri memilih tidur di rumah tetangga karena tak tahan mendengar jeritan anaknya di malam hari. Suatu malam, ketika suara itu datang lagi, Joko bangun dengan tubuh menggigil. Dari balik jendela, ia melihat bayangan perempuan berdiri di pekarangan, menatapnya tanpa mata. Ia ingin berteriak, tapi tak mampu. Bayangan itu perlahan melangkah mendekat, lalu menghilang di balik kabut. Saat ia memandang ke bawah, di halaman rumahnya terukir jejak kaki basah, berjalan menuju arah Sumur Sewu. Dengan senter gemetar di tangan, Joko mengikuti jejak itu seperti orang kehilangan akal, menembus malam yang sunyi dan udara yang dingin menusuk tulang. Di tengah perjalanan, ia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh. Suara-suara perempuan memanggil namanya, kadang dengan lembut, kadang dengan kemarahan yang membara. "Sampeyan ngapusi aku, sampeyan janji ora bakal ninggal ke aku." Lalu tawa bayi pecah dari segala arah, menggema di antara pepohonan jati. Joko menutup telinganya, tapi suara itu tak mau berhenti. Seolah-olah suara-suara itu berasal dari dalam kepalanya sendiri. Di bawah sinar bulan, ia melihat asap putih tipis menari di udara, membentuk bayangan perempuan hamil yang menatapnya dengan tatapan kosong. Ketika ia sampai di tepi Sumur Sewu, tanah di sekitarnya terasa hangat, padahal malam itu udara menggigit dingin. Joko mendekat, menatap air sumur yang bergolak perlahan. Dan dari dalamnya, muncul bayangan dirinya sendiri, tapi dengan wajah yang berbeda, matanya merah, bibirnya kaku, dan di belakangnya berdiri sosok Rahayu memeluk dari belakang, berbisik, "Wiswayahe, Jo. Sudah waktunya, Jo." Seketika kepala Joko terasa berat, pandangannya gelap, dan ia merasa tubuhnya ditarik masuk ke dalam sumur. Namun entah bagaimana, ia terbangun di rumah, dengan pakaian basah kuyup dan lumpur menempel di kakinya. Hari-hari berikutnya menjadi kabur. Warga mulai melaporkan hal-hal aneh, hewan ternak mati dengan leher patah, suara tangisan perempuan dari hutan, dan di beberapa malam, sosok Joko terlihat berjalan sendirian menuju bukit, namun tak pernah ingat keesokan paginya. Ibunya yang ketakutan memanggil seorang dukun tua, Mbah Wiryo, untuk membantu. Saat melihat Joko, Mbah Wiryo hanya menggeleng pelan. "Ora kabe wong iso nilametake awake dewe saka dosane, nduk. Anakmu wis dadi tanda saka sing ora katon," katanya lirih, menatap Joko dengan pandangan prihatin. Malam itu, Mbah Wiryo mencoba menolongnya lewat ritual doa di halaman rumah. Asap kemenyan mengepul, doa-doa kuno bergema, tapi tiba-tiba angin berhembus kencang hingga api lampu minyak padam. Dari arah sumur belakang, muncul suara perempuan tertawa pelan, tawa yang membuat darah siapapun yang mendengar akan membeku. "Ojo ganggu deweke, Mbah. Jangan ganggu dia, Mbah," suara itu berkata dengan nada mengancam. Mbah Wiryo terpaku, tubuhnya kaku, lalu terjatuh tak sadarkan diri. Setelah malam itu, Joko benar-benar berubah. Tatapannya kosong, tapi kadang-kadang tersenyum sendiri tanpa alasan. Ia mulai berbicara sendirian, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang terdengar lirih suaranya, "Aku bakal nebus dosaku, Rahayu, aku bakal balik karo kowe." Warga mulai takut, sebagian menuduh ia kerasukan arwah perempuan yang menuntut balas. Dan memang, sejak malam itu, setiap kali Joko lewat, udara di sekitarnya menjadi dingin, dan dari jauh terdengar suara bayi menangis pelan. Di dalam hati kecilnya, Joko tahu bahwa kutukan itu telah bangkit. Semua yang dulu ia lakukan, semua dosa yang ia coba lupakan, kini datang menagih, satu persatu. Dan yang paling mengerikan, ia mulai merasa tidak sepenuhnya sendirian dalam tubuhnya sendiri.
Pagi di Gunung Kidul terasa ganjil. Langit berwarna abu-abu keperakan, matahari tak muncul, dan angin bertiup dari arah laut membawa aroma amis yang menusuk. Di rumah bambu peninggalan ayahnya, Joko duduk termenung menatap lantai tanah yang retak, sementara ibunya, Mbok Karmi, menatapnya dari sudut dapur dengan wajah ketakutan. Sejak ritual bersama Mbah Wiryo gagal, suasana rumah seperti tak pernah tenang. Setiap malam ada suara langkah kaki berputar di sekitar rumah, dan kadang, bau darah segar tercium dari sumur belakang. Tapi pagi itu berbeda, Mbok Karmi tahu waktunya sudah tiba. Untuk mengatakan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Dengan suara bergetar, Mbok Karmi memanggil anaknya. Joko, ana sing kudu kowe ngerti, katanya pelan. Joko hanya diam, matanya sayu, tapi sorotnya seperti menembus waktu. Wektu Rahayu mati, ora kabeh wong ngerti sing sejatin kelakon. Waktu Rahayu mati, tak semua orang tahu yang sebenarnya terjadi. Ia menelan ludah, suaranya patah-patah. Aku ngerti, lek kowe sing gawe dheweke ngandut. Aku ngerti Rahayu nyambangi omah iki, nangis-nangis jaluk tulung, jaluk tanggung jawabmu. Tapi bapakmu marah besar, dheweke usir Rahayu. Malam iku, Rahayu melaku menyang sumur sewu. Ora bali maneh. Joko terpaku. Dunia seolah berhenti. Suara ibunya bergema di kepalanya seperti dentang lonceng kematian. Rahayu, gumamnya pelan, hampir tanpa suara. Air mata menetes dari matanya, tapi wajahnya kosong. Aku, sing mateni dheweke, tuh, Bu. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Mbok Karmi tak sanggup menjawab, hanya bisa menutup wajahnya.